Ini adalah Tremna tadi, dia terlihat dekusata. Ini dia oposit atau berhadapan, tapi berbedanya adalah dia berhadapan misalnya timur barat, kemudian tumbuh maka utara selatan, timur barat lagi, dan utara selatan. Jadi dia bersilangan lah ya. Bersilangan. Oposit tapi bersilangan. Ya, betul. Berseberangan tapi bersilangan. Jadi makanya aromanya lebih menyengat. Nah, untuk kita lihat bagaimana kandung butir-butir minyak itu yang ada di dalam di bagian daun ini. Coba Bapak geser yang itu tadi, seperti itu tadi, biar Bapak nampak perubahannya. Nah, ini guys ya. Tengok, nah nampak ini. Kalau kita lihat, kalau tangan Pak itu jari Pak itu kan geser-geser nih. Nah, ini kita bisa lihat. Oke, ya guys ya, ini Pak Edward sudah membawa macam-macam daun ya. Nanti akan jenis-jenis daun akan dijelaskan bagaimana taksonomi tanaman itu bisa dilihat dari daun. Nah, ini Pak Edward akan jelaskan ciri-ciri taksonomi tanaman dari daun ya. Silakan Pak Edward. Oke, baik, terima kasih Pak Rohmat. Ini beberapa sampel daun aja yang kita ambil dari sini dengan berbagai bentuk tipe pelupraxisnya tadi. Nah, seperti kita lihat ini adalah Alstonia scolaris. Dia pemilik dari Apocynaceae. Ciri khasnya adalah memiliki getah putih yang kita pegang dalam cair, tapi lama-lama agak lengket ya. Nah, dia memiliki 3 anak daun yang menempel pada ranting yang sama di ujung, di ujung ranting. Nah, ini berbedanya dia. Kalau yang lain adalah di sepanjang ranting, tapi yang ini adalah hanya ada di ujung ranting. Dan ini namanya Folia verticillata tadi. Nah, jadi dia muncul di ujung ranting. Nah, kemudian yang kita lihat ini adalah Tremna tadi, dia terlihat dekusata. Ini dia oposit atau berhadapan, tapi berbedanya adalah dia berhadapan misalnya timur barat, kemudian tumbuh maka utara selatan, timur barat lagi, dan utara selatan. Jadi dia bersilangan lah ya. Bersilangan. Oposit tapi bersilangan. Ya, betul, oposit berseberangan tapi bersilangan. Bagus juga ini. Ya, nah ini dia oposit tapi sama satu arah. Satu arah. Jadi kalau dia terus timur barat terus. Oh. Ini cuma lepas satu. Satu. Kita lihat nih. Nah, ini adalah Folia distica, Folia opposita, maaf. Nah, itu adalah dia berhadapan tapi satu arah. Nah, gitu Pak ya. Lalu ada lagi Folia distica. Nah, ini adalah yang tadi kiri kanan aja. Nah, ini adalah Glochidion dari pemilik Euphorbiaceae. Nah, tumbuhan ini tidak besar, ini hanya tumbuhan perdu ya. Ini sama satu famili dengan yang bisa kita makan itu, apa orang bilang ini cangkok manis. Cangkok manis, ya, cangkok manis ya. Kalau orang di situ tuh untuk orang apa itu, untuk orang susu ibu itu loh. Ibu menyusui. Lalu ini adalah Tubipera dari famili Rubiaceae. Ini kopi-kopian. Nah, ini sama juga tadi Pak, dia berhadapan tapi timur barat. Ini utara selatan juga ini. Ya, betul Pak. Nah, tapi yang membedakan adalah dia mempunyai tadi yang Pak Rohmat bilang. Stipul. Ya, stipul. Stipulnya berhadapan. Nah, berhadapan. Dia mengikuti tapi dia berlawanan arah dari daunnya. Kalau daunnya timur barat, maka stipulnya adalah utara selatan. Ya. Luar biasa. Ternyata, nggak setel itu kita lihat guys. Yang kecil ini itu banyak yang menarik dari sisi tumbuhan itu kalau kita pelajari lebih detail. Sama juga. Dan bentuk ranting dia cenderung lebih bersegi Pak. Nah, ini dia. Jadi itu adalah ciri khas Rubiaceae tadi. Kopi-kopi ya. Saya akan ambil ini untuk mengambil foto lebih detail memakai kamera yang mikro. Mikro. Saya kelihatan detail. Nah, ini Lagerstromia speciosa. Nah, ini berbeda lagi, dia bukan segi empat tapi rantingnya itu seperti bersayap. Nah, ini tajam, lebih tajam. Ini dia. Nah, itu ada sayapnya. Oh iya ya, coba di zoom bro. Kelihatannya. Ya, kayak kepeng gitu loh, kayak ada sayap itu.
Nampak? Luar biasa guys ya. Kita nggak ngerti, kalau nggak ngerti ya nggak ngerti betul guys. Luar biasa ya. Menarik banget. Menarik luar biasa guys ya. Ini ya sekian banyak hal yang tidak kita ketahui, tetapi kalau dengan ahlinya maka dia bisa melihat bagaimana ciri-ciri ya tanaman itu dilihat dari daun, kemudian bunga, kemudian biji, kemudian kulit kayunya, kemudian akarnya. Bentuk tadi kan disebutkan tadi ada yang akar nafas ya, ciri-ciri hidupnya seperti apa. Nah, jadi gimana itu Pak? Ini yang menarik lagi Pak, di sini kita lihat kalau yang lain misalnya pertulangan daun tengah ini dia timbul ya. Ini kalau kita ini terasa timbulnya. Nah, kalau ini dia tenggelam. Dalam. Nah, dalam. Dia di dalam. Ya, dia di dalam. Bahkan rata dan lebih mengkilat. Kayak seperti lilin, ada lapisan lilinnya. Lapisan lilinnya. Ya, apa namanya? Kutikula. Kutikula. Ya. Betul. Nah, ini fungsinya ya seperti biasa untuk mengurangi penguapan dari cahaya matahari. Maka dia bisa memproteksi untuk tidak kekurangan air. Nah, sementara urat daunnya juga sama, rata. Jadi nggak terlihat. Kalau ini lihat bergelombang menonjol. Ya, dia rata. Nah, ini adalah Xanthophyllum stipitatum, famili Polygalaceae, dan bahan kayunya sangat bagus sekali untuk furniture. Lebih kuat, lebih mengkilap dan bahasa lokalnya apa? Menyalin. Menyalin. Ya, nyalin. Ya, itu bagus sekali. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, guys, demikian guys ya. Sedikit banyak tentang pengenalan pohon hutan dari taksonomi daun. Oh ya, ada satu lagi nih Pak. Wih, tambah lagi. Oke, lanjut nah, lagi, ini Pak. dari Verbenaceae, ini adalah apa namanya? Ciri khas adalah memiliki ranting yang lebar, gepeng. Nah, ini bisa dilalap, ya bisa di. Oh, jadi lalapan. Ya, jadi lalapan dan bisa kita. Rasanya agak kecut-kecut gitu. Ya, agak cepat dan Cepet agak tapi enak. Ya, gitu. Terima kasih. Oke guys ya, kita lihat nih Pak guys ya. Nah, untuk penelitian itu betul-betul diperhatikan, baik itu di foto ya secara visual dengan kamera apa ini Pak, kamera apa yang ini? Kamera DSLR. DSLR ya, juga dengan kamera makro ya. Iya, kemudian juga makro, yang super makro sampai Super makro ya. dan garis halusnya. Aduh, luar biasa guys ya. Ini tadi begitu guys ya, caranya seperti itu guys. Nah, nanti kita detailnya yang super makro kita lihat guys. Jadi ini kita untuk melihat secara keseluruhannya ya. Morfologi secara keseluruhannya. Morfologi secara keseluruhan. Tapi ini kita lebih pada pada detail. Apa namanya, ciri khas dari organ tambahan yang ada di. Siap, luar biasa. Habis itu kita lihat ya guys ya, bagaimana kita lihat morfologis daun itu secara super makro, luar biasa guys. Ini guys ya, kita lihat bagaimana Pak Edward melihat daun ya, struktur daun ya, itu seperti tadi yang dilihat di lapangan tadi, dan ini kita ambil super makro. Oh, ini foto ini pakai ini ya, tengok ini. Bisa dilihat di sini. Ya, itu bisa kita lihat lebih jelas, ada kelenjar minyak di sini Pak. Nah, bintil-bintil itu. Oh iya ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari satu famili, misalnya rutaceae, jeruk, atau apa namanya, beberapa dari Verbenaceae juga. Jadi dengan alat ini untuk bisa, ini fungsinya bisa, alat ini untuk apa Pak? Bisa melihat betul, karena kemampuan kamera kita itu terbatas, tidak mampu melihat domitia yang ada di dalam daun-daun itu. Misalnya ini adalah tumbuhan Tremnata yang Verbenaceae. Dia memiliki kandungan minyak etseri, makanya aromanya lebih menyengat. Nah, untuk kita lihat bagaimana kandung butir-butir minyak itu yang ada di dalam apa namanya, di bagian daun ini. Coba Bapak geser yang itu tadi, seperti itu tadi, biar Bapak nampak perubahannya. Nah, ini guys ya. Nah, tengok, nah nampak ini, kalau
Kita lihat kalau tangan Pak itu jari Pak itu kan geser-geser ini. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, itu di situ. Nah, itu kan itu lebih jelas detail gitu. Ya. Nah, itu yang hijau-hijau titik-titik itu adalah spot-spot kelenjar minyaknya yang ada di dalam daun. Begitu ya. Nah, terlihat juga bagaimana tulang daun dari tersier itu. Karena urat daun atau nervasio itu terdiri dari costa, itu adalah bagian tengahnya. Nah, ini yang besar ini costa namanya. Kemudian ini nervus lateralis, itu adalah urat sekunder. Urat sekundernya ya. Yang dilihat, dan yang kecil-kecil ini adalah kecil itu kayak urat-urat itu. Itu ada vena namanya. Vena, kayak seperti di antara vena-vena yang ada itulah titik-titik dari pembuluh minyak itu tadi ya. Iya. Oh, gitu guys ya. Jadi tadi kalau mengambil daun-daun kayak gini tadi kita nggak tahu ini itu tadi yang dikumpulkan tadi dari lapangan tadi. Kita kemudian foto dulu, foto taksonominya, susunan daun, pertulangan daun, gitu ya. Lalu kemudian kita pastikan lagi kelenjar minyaknya karena memiliki ciri-ciri tersendiri di situ. Mantap ya guys ya. Ya, Pak. Jadi seperti tadi yang kita lihat ini adalah salah satu yang bulunya sangat kelihatan. Ini yang sudah kita. Ini yang mana ini? Ini yang tadi yang kita ambil. Actinodapne glabra. Oh. Nah, ini adalah foto dari medang. Ya, medang tadi. Oh, yang pucuknya tadi. Ya, medang pucuk tadi. Ini yang saya foto di. Jadinya kayak seperti ini ya. Itu. Oh, kalau kita kan lebih detailnya betul-betul bisa detail kalau kayak gini. Ya. Sehingga ini adalah salah satu metode untuk memastikan identifikasi dari spesies-spesies atau temuan di lapangan. Temuan di lapangan. Jadi nanti setelah dari lapangan, kemudian kita bawa ke kantor, kemudian dianalisis untuk lebih detail supaya pasti apa yang ada di ciri-ciri yang secara visual, kemudian kita dilihat dengan komputer ini. Luar biasa guys ya. Kita lihat ya, inilah guys ya, kita sampaikan tentang ilmu taksonomi tanaman, khususnya dari sisi daun ya. Nanti bisa dari buah, biji, atau dari akar, dan kulit batang. Nah, gitu guys ya, nanti juga bertahap guys. Ya, ada getah juga nanti akan kita bedakan. Oke. Tumbuhan itu ada bermacam warna juga, kita ada putih, hitam, bening, merah, coklat. Nah, itu masing-masing ada, nanti kita akan bahas dalam episode ini. Oke guys, terima kasih. Luar biasa ya, gitu guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Mama Si Hero. Luar biasa guys, ilmu ini guys.